Ya. Marilah sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita baca dalam Mazmur pasal 24. Kedatangan Raja, kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Marilah kita boleh bersama-sama satukan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Dia Tuhan yang menyinari dengan wajah-Nya. Dia Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita, bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan Bapa Pencipta langit dan bumi. Kasih Tuhan datang dari Putra yang tunggal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan kemenangan dan penyelamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Mari datang dengan segenap hati. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus selalu menopang hidup kita. Kita bersyukur akan kasih dan rahmat-Nya yang mengalir dalam hidup kita. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, puji Dia dengan segenap hati. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur,
Marilah kita boleh bersama-sama berdoa masuk dalam ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, bahkan memberkati ibadah pada hari ini. Dan kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat hari ini kami boleh melakukan akan pengakuan iman kami kepadamu. Oleh karena itu jemaat Tuhan, marilah kita boleh bersama-sama berdoa dengan pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita akan bernyanyi dengan penuh sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Bagi Sang Raja. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Dialah yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita lebih lagi bersukacita di hadapan Tuhan, sebab hanya Dia yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Kita percaya belenggu akan dipatahkan oleh kedatangan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita.
sebab Kau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawakan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu diperkatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus datang sebagai Raja segala raja, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Allah yang termulia, Allah yang besar, Kau lahir bagi setiap kami. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Haleluya. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Biar semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan, semuanya yang bersyukur kepadamu memuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Sebentar kami akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena anugerahnya kita boleh bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini. Untuk ibadah pada hari ini, pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 1 ayat 33. Lukas pasal 1 ayat 33, demikian sabda Tuhan. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Makna kerajaan adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Contoh kerajaan Inggris, contoh kerajaan Thailand, kerajaan Arab, bahkan di Indonesia pun pernah terjadi. Ada kerajaan-kerajaan kecil, ada kerajaan Tidore, kerajaan Banten, kerajaan Tarumanegara, bahkan yang besar itu adalah kerajaan Demak dan kerajaan Mojopahit. Kemudian pengertian daripada makna tidak berkesudahan artinya secara terus menerus, tidak habis-habisnya, tidak putus-putusnya. Dan itu makna daripada kerajaan yang tidak berkesudahan. Terus apa makna kerajaan Allah yang tidak berkesudahan? Ketika kita boleh melihat Injil Lukas pasal 1 ayat 33, dikatakan, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, di sini ditulis pada sebuah firman dikatakan sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, makna kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah, sehingga dalam setiap pemerintahan Allah yang memerintah di dalam kerajaan itu. Nah, kerajaan Allah akan dilakukan dan dilaksanakan baik di surga maupun di bumi. Seringkali makna dalam kerajaan Allah itu dihubungkan dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak ayat-ayat pendukung yang mendukung dalam tema pada minggu ini, yang ditulis dalam Matius pasal 4 ayat 17, ya. Dikatakan bahwa kerajaan terang ada di antara kamu, ya. Lukas pasal 17 ayat 1, ia memberitakan kerajaan Allah. Lukas 4 ayat 43, Lukas 9 ayat 2. Kemudian juga dikatakan pada khususnya dalam Injil Matius juga terdapat bahwa kerajaan surga yang searti dengan kerajaan Allah, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kerajaan Allah dilaksanakan di muka bumi, itu dimulai ketika Yesus ada di dalam kandungan. Itu sudah dimulai kerajaan Allah yang ada di muka bumi. Bahkan ketika Yesus lahir, Yesus melayani umat Allah, ia selalu memberitakan tentang kerajaan Allah. Di Injil Lukas 4 ayat 43, Lukas 8 ayat 1, Lukas pasal 9 ayat 2, pasal 9 ayat 60. Artinya bahwa dapat disimpulkan bahwa kerajaan Allah berarti dimanapun Tuhan Yesus hadir, di sanalah kerajaan Allah itu dinyatakan. Jadi ketika Yesus lahir di dalam dunia, ketika Yesus ada di dalam dunia, ketika Yesus melayani umat Allah, di situ juga hadir di dalam kerajaan Allah.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita dapat meresponi, mengalami, ya, menikmati tentang kerajaan Allah itu? Nah, ketika kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, kita percaya bahwa Yesus Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan kita disertai Tuhan, kita percaya bahwa Yesus tinggal dalam kehidupan kita, maka disitulah ada kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, untuk dapat menikmati dan merasakan hadirnya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, adalah kita tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita boleh beribadah, kita boleh berdoa, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh memuliakan Tuhan. Ada saat itu ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itulah yang dimaksud dengan kehadiran kerajaan Allah di dalam dunia ini. Yang kedua, jangan main-main dengan dosa. Ya. Artinya kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Karena kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita, melahirkan sebuah kesucian dan kekudusan. Karena itu antara hidup gelap dan terang tidak akan bisa bersatu. Kerajaan Allah dan kerajaan iblis tidak akan bisa bersatu. Oleh karena itu ketika kita menghadirkan kerajaan Allah, adalah kita tidak lagi hidup di dalam kehidupan keduniawian atau dosa. Nah, kalau kita boleh lihat dalam Injil, dalam surat Titus, surat Titus pasal yang kedua ayat 11 dikatakan, surat Titus pasal 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, apa yang ditulis dalam Titus pasal 2 ayat yang 11 dan 12, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, maka dalam kehidupan kita akan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Artinya bahwa setiap kehidupan kita memiliki hidup benar di hadapan Tuhan, hidup yang taat kepada Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat sekarang ini, pada saat-saat masa Natal ini, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya pada tahun-tahun ini dan bulan-bulan ini. Ya, seringkali kita boleh bertanya-tanya dalam hati, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan kenapa bisa terjadi ini? Tapi ya, kita dapat percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi umatnya. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ketika kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita, apapun situasinya, apapun kondisinya, Tuhan pasti menolong dan menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Dia tetap hadir di tengah-tengah kita. Dia Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga ketika kita boleh merayakan perayaan Natal ini, kita bisa merasakan Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, ada di tengah-tengah kita. Bahkan dikatakan Allah yang transenden, Allah yang maha. Tapi juga perhatikan juga ada Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Disitulah kerajaan Allah itu sesungguhnya. Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, Allah yang ada hadir di tengah-tengah kita. Sesungguhnya perayaan Natal, peringatan hari kelahiran Yesus, menyatakan bahwa kerajaan Allah itu hadir di
tengah-tengah umatnya. Ayat terakhir yang boleh kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Apa yang ditulis di dalam surat Ibrani? Ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kiranya perenungan pada saat pagi hari ini, pada hari ini, kita boleh diberkati Tuhan dan kita boleh diteguhkan kembali bahwa shalom, damai Natal tinggal dalam kehidupan kita sekalian, karena Allah yang imanen menyertai kita, Allah yang Immanuel beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami menyadari bahwa di tengah-tengah situasi kondisi bangsa kami yang kami kasihi, di tengah-tengah situasi keadaan kami saat-saat ini, kami yakin Engkau ada bersama dengan kami, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak di news minggu ini. Bersama-sama menjaga kesehatan kita dengan melaksanakan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu menjadi berkat bagi sesama kita. Sekian News minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. School.
hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.